kembali lagi bersama kita di acara Selamat Sore Medan dengan saya Molly dan saya Joy. Dan kita bakal seperti biasa membacakan 3 berita menarik hari ini ya Tribuners, yang akan dibawakan langsung up to date-nya nih dari para wartawan yang udah standby di lapangan. Oke, kalau gitu gimana, sehat Joy? Ya sehat, tapi agak flu ya, agak flu ya. Nampak ya, kayak Cina gitu soalnya mukanya kan. membengkak dia. Jadi kok kata Bang Tazli nih, biasanya Bung Tazli nih ya ngomongnya kalau misalnya nggak enak badan tuh selalu Bung Tazli minum Awi Coffee. Coba lah. Awi Coffee. Tapi ya. jangan pakai gula. Oh, jadi kopinya memang aja? Kopi aja, walaupun pahit tapi dia itu bagus untuk kesehatan, kata Bung Tazli. Boleh lah nanti Capek kali dicoba. aku didokterin seperti itu dan aku mencobanya. Cuman Berhasil. kayak agak sulit kan kalau kopinya pahit gitu. Aku Oh. butuh kopi yang manis seperti hidupku supaya manis gitu ya. Baiklah Tribuners, kita masuk ke berita pertama. Nih ada berita apa nih Joy? Ini berita tentang kasus gagal ginjal lagi sih, tapi ini tentang obatnya. Benar, kemarin kita sempat ya bawain kita tentang sempat gagal bahas. ginjal anak yang terjadi pada anak kecil nih. Dan terjadi di rumah sakit Ada Malik. Adam Malik kemarin ya. Ada berapa kasus tuh ya kemarin? 7 kasus ya, kalau nggak salah 7 kasus. Nah jadi Tribuners, gagal ginjal akut ini termasuk yang lagi jadi sorotan juga nih bagi pemerintah, karena ternyata disebabkan oleh beberapa obat sirup untuk anak. Obat sirup untuk anak. Bukan cuman pemerintah Indonesia aja, tapi juga dunia. Benar sekali. Jadi persoalan obat sirup Unibaby yang diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak sudah masuk dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 9 DPR RI Tribuners. Hal tersebut dikatakan kuasa hukum dari PT Universal Pharmaceutical Industri Hermansyah Huta Galung pada Kamis 3 November ya 3 2022. Berarti hari ini ya? Hari ini RDP-nya benar. Jadi di situ udah Hermansyah tuh bilang dalam rapat tersebut udah ada pihaknya yang sangat menyayangkan sikap dari BPOM RI dan Mabes Polri yang terkesan terburu-buru nih menetapkan kliennya sebagai tersangka. Kliennya itu Unibaby tersebut ya. Yang memproduksi obat Unibaby tersebut. Jadi langsung ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan obat sirup yang menjadi penyebab dari ginjal akut tadi. Kasus gagal ginjal akut pada anak gitu Tribuners. Jadi ada 5 perusahaan lagi nih Tribuners yang seharusnya turut diperiksa, di mana 2 diantaranya ialah perusahaan BUMN. BUMN ya juga disorot. Jadi 5 perusahaan tempat pengambilan produk Unibaby ini diantaranya ada PT Logicom, Mega Setia, Arta, Kimia Farma, dan Indofarma. Kenapa kira-kira mereka jadi diperiksa ya? Karena masih menjual obat tersebut kah? Karena yang aku dengar ya, ketika gagal ginjal akut ini udah mulai merebak nih di Kota Medan juga kan. Jadi udah mulai dilarang juga untuk pengedarannya. Ya, pengedaran Obat obat sirup. Benar, nggak boleh untuk anak-anak dulu kan. Nah terus kenapa tiba-tiba ada yang udah jadi tersangka? Terus ini ada dari BUMN juga kena. Apakah karena mereka masih menjualkan obat sirupnya, atau karena mereka tetap memproduksinya nih? Iya benar. Dan ternyata bukan cuman obat loh Mal. Apalah tuh? Vitamin juga. Vitamin juga ya? Vitamin sirup, iya itu juga diberhentikan juga peredarannya. Jadi untuk sementara waktu anak kecil juga nggak boleh konsumsi vitamin. Pokoknya yang berbahan sirup lah. Jadi memang anehnya itu kalau memang ini obat penyebab dari penyakit ginjal akut nih, gagal ginjal akut. Terus dari kemarin-kemarin kenapa enggak? Nah itu Padahal yang tanda tanya. ada beberapa obat yang memang udah lama kan Iya. diproduksinya sebelum penyakit ini ada gitu. Iya. Kenapa baru sekarang? Apakah ada perubahan dari ingredientnya? Iya, formula O dari obat itu sendiri ya. Ingredient macam masak ya. Formula ya lebih tepatnya mungkin ya. Iya nggak sih? Karena kayak dulu kan juga waktu kita kecil Kan nggak demam mungkin awak langsung gede kan? minum obat sirup juga. Iya. Dan enak kan? Iya, manis. Tapi nggak ada bahasa yang gagal ginjal akut ini Iya, gitu. Kenapa benar. sekarang bisa sampai kayak gini? Bahkan semua obat sirup tuh sampai dipersalahkan untuk ini gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih? Kenapa belum ada penerangannya gitu terkait Secara ini? rinci. Dan serentak di beberapa negara ya. Benar. Ada Kemarin apa? pertama di mana ya? Gambia. Gambia ya. Ya. Wow, ngeri banget nih kakak nih ya. Tahu ya di mana pertama. Pokoknya di Medan nih baru bulan November semalam ya, Ya, ketahuannya. terdeteksinya. Ini ada
ada videonya. Ini Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Saya nggak tahu mekanisme pengujian lab tentang unsur EGDEG. Tapi saya harapkan jangan cepat-cepat BPOM menjatuhkan sanksi kepada farmasi, mencabut sertifikat CPOB. Ini perusahaan yang saya Pak ini punya sertifikat CPOB, cara pembuat obat baik. Dia sudah mendapat sertifikat CPOB udah berapa tahun lalu, artinya itu sudah teruji untuk dapatkan itu. Tolong, kami ini anak-anaknya BPOM. Perusahaan farmasi adalah anak-anaknya BPOM. Jangan cepat-cepat mempidanakan farmasi. Toh juga tiba-tiba besok ada persoalan muncul, yang tanggung jawab siapa? Begitu. Untuk menuntut balik BPOM kira-kira Bang, ada langkah ke depan Bang? Ya, hari ini kan mereka informasi sudah mencabut. BPOM sudah mencabut CPOB kita, sudah mencabut izin kita. Langkah-langkah kami tetap berpacu kepada akan membuktikan bahwa kami tidak dengan sengaja mencampur itu, bahwa hari ini juga kami menyatakan kepada BPOM, kami hadir dengan pemeriksaan. Semalam sudah diperiksa apoteker kita oleh BPOM di Medan. Kita sudah diperiksa Pak Suherman, kita diperiksa Pak Budiono, Ibu Sugini sudah diperiksa. Lalu besok akan diperiksa bagian laboratorium Immanuel Sinaga besok. Baru satu ada perempuan karena urusan keluarga dia tidak bisa hadir. Kami patuh dan taat. Tapi mohon kami harus dianggap sebagai pihak korban yang harus dilindungi. Kaji betul bukti-bukti yang ada agar ditemukan penyebab utama dari persoalan gagal ginjal akut pada anak ini. Gitu. Ada rencana tahap kesomasi Bang? Kami sepakat bahwa ini adalah musibah bangsa ini. Kami tidak menganggap bahwa BPOM harus berhadapan dengan farmasi. Karena apa? Kami menganggap, farmasi menganggap bahwa BPOM itu adalah orang tuanya. Karena tanpa BPOM dia nggak bisa jalan. Tapi kami berharap bahwa farmasi ketika dijatuhi sebuah kesalahan, ya farmasi pasti akan bergerak. Persoalan apa nanti langkah-langkah selanjutnya nanti kami bisa diskusi kepada teman-teman yang lain. Apakah Balai POM selama ini sudah menjalankan tugasnya, Pak? Perusahaan farmasi itu terkait dengan keharusan atau tanggung jawab perusahaan farmasi untuk melakukan uji untuk menjaga bahwa dia sebagai perusahaan pembuat obat yang baik. Itu gimana Bang? Teman-teman, pada saat BPOM mempertanyakan ke kita, apa mekanisme kalian dalam sebelum kalian membuat obat? Pertama, bagian apoteker mengatakan kami sudah menguji bahan baku ini. Apa yang diuji pada saat itu sesuai dengan SOP WHO, sesuai dengan. Nah, itu ada dijelaskan sedikit ya dari mana tadi? Lupa. Hermansyah. Abang Hermansyah, dia dari mana ya? Lupa aku. Itu. Di atas dia. Jadi kuasa hukum dari PT Universal Pharmaceutical Industri, Abang Hermansyah tadi ya menjelaskan ya. Maksudnya BPOM itu memang diperlukan tuh, dibilang tadi. Cuma farmasi disalahkannya itu dari pihak farmasinya juga kebingungan kali ya, maksudnya ya, disalahkan. Kenapa harus disalahkan seperti itu sepertinya ya, seperti itu sepertinya. Ya, kita daripada makin bingung-bingung nih ya, kita langsung aja tanya sama reporter kita yang udah ada standby. Ini ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo, selamat sore Kak Anissa. Molly dan Kak Joy, selamat sore. Sore Kak, ini satu yang kami bingungin ya di balik layar. Tadi kami saling bertanya, apa itu sebenarnya produk Uni Baby? Itu dulu Kak. Jadi gini, produk Uni Baby ini merupakan salah satu produk sirup anak yang diduga terjadinya adanya kandungan EGDEG ini yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal Kak. Gagal ginjal pada anak yang marak pada bulan lalu Kak. Oke, jadi produk-produk sirup baby yang mengandung bahan yang untuk penyebab dari gagal ginjal akut ini dibuat namanya Uni Baby, seperti itu ya semuanya ya. Oke, Kak, ini gimana Kak terkait dengan permasalahan yang sampai orang farmasi ada yang menjadi tersangka ini Kak? Kenapa bisa sampai seperti itu Kak? Anissa, silakan. Ini kan bermula dari produk Uni Baby ini dikatakan oleh BPOM Medan bahwa menerapkan kandungan EGDEG, di mana EGDEG ini merupakan salah satu kandungan obat yang melampaui batas aman untuk dikonsumsi Kak.
Nah, mereka ini produk ini ditetapkan sebagai tidak boleh diproduksi lagi karena memang saat ini produk itu sudah mulai disalahgunakan oleh masyarakat seperti itu, Kak. Disalahgunakan seperti apa nih, Kak? Sorry, Kak. Disalahgunakan seperti apa nih, Kak Anissa, maksudnya? Misalnya kayak masyarakat mengkonsumsinya tanpa resep dokter dan lain sebagainya seperti itu, Kak. Oke, Jadi, berarti masih ada nih. Sorry Kak Anissa, aku potong lagi. Jadi masih ada nih beberapa apotek yang masih menjual obat ini ya, padahal sudah dilarang peredarannya. Saat ini udah ditarik semua dan disita oleh Bepom Medan, Kak. Cuman beberapa waktu lalu itu banyaknya obat-obat ini yang pada saat itu viralnya penyakit gagal ginjal akut ini, Kak. Nah, selang beberapa minggu kemudian itu Bepom melakukan pemeriksaan di mana pihak dari klien PT ataupun direkturnya dari PT Universal ini melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu dari Jakarta itu menetapkan bahwa PT Universal direkturnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Karena apa, Kak, dia menjadi tersangka, Kak? Mereka jadi tersangka karena diduga melakukan pengalihan kandungan-kandungan obat yang EDGED yang tidak boleh dilakukan di ketika Bepom. Oke, jadi gini ya, sebelumnya obat itu kan sudah beredar nih, sudah dapat Bepom. Terus ternyata mereka mengubah kandungannya tanpa persetujuan dari Bepom, seperti itu. Iya, itu masih diduga, Kak. Masih diduga. Namun Oke. hasil pemeriksaan kemarin bahwa hasil pemeriksaan dari Polisi RI itu mereka mengatakan bahwa ditemukannya adanya kandungan EGDEG ini yang dimana mereka itu menerapkan melampaui ambang batas. Jadi EGDEG ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam obat, tapi dimasukkan mereka dan itu melampaui ambang batas aman seperti itu, Kak. Kak, saya mau nanya nih. Kenapa sih bisa mereka memasukkan kandungan EGDEG padahal kan itu sudah dilarang oleh pihak BPOM? Apakah pihak BPOM sebelumnya tidak memeriksa kembali gitu produksi mereka? Jadi ini awal mulanya kan, Kak, tadi karena mereka terbukti ada melakukan ini, mereka menyalahkan produsen. Jadi kan ada mereka ini kan mengambil bahan baku dari 3 PT di mana ada 3 PT di mana 3 PT itu merupakan bahan baku dari yang adanya EGDEG ini, dan salah satu dari 3 PT ini mereka menyalahkan kenapa PT yang dimaksud ini tidak melakukan pemeriksaan lebih detail. Jadi mereka nih kayak menyalahkan satu sama lain seperti itu, Kak. Baik. Oke. Ini kan ada Bang Hermansyah tuh ya di video tadi, Kak, menyatakan dengan tegas nih bahwa produk Unibaby yang mengandung EDGED ini belum sempat diedarkan. Itu seperti apa lagi dengan pernyataan dari Bang Hermansyah ini? Jadi menurut mereka ini pembelaan dari mereka, Kak, bahwa sebenarnya produk yang mengandung EGDEG ini belum disebarkan. Akan tetapi pada saatnya kenyataannya seperti apa? Akan tetapi pada dasarnya semua produk Unibaby yang kemarin diperiksa oleh Dinas Kesehatan itu telah mengandung EGDEG. Jadi itu hanya sebatas pembelaan mereka terhadap perusahaan mereka seperti itu, Kak. Ya sebenarnya walaupun itu udah diedarkan atau tidak tetap salah kan, mereka membuat obat yang ada kandungan EDGED. Secara nggak langsung kuasa hukumnya mengakui itu ya. Oke, jadi ini bakal dipidana seperti apa ini nantinya tersangkanya ini, Kak Lanisa? Kan saat ini itu ada 3 tersangka dari perusahaan PT Logicom dan 2 lainnya itu, Kak, akan dipisah hari ini di Polda, di Dirkrimsus, di mana 3 ini masih dalam tahap pemeriksaan selama 2 hari. Dan nantinya setelah mereka diperiksa, itu dari pihak PT Universalnya juga akan diperiksa lagi terkait laboratorium mereka. Okay. Nah, nanti jadi hingga saat ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut saja, Kak. Oke, berarti hari ini ya dimulai sampai 2 hari ke depan nanti ya bakal diperiksa satu-satu itu ya, Kak Anissa. Ya. Jadi belum bisa tahu kita ya penetapan apa yang bakal disangkakan kepada para tersangka ya, belum ada ya, Kak Anissa ya. Benar, tapi Kak, hingga saat ini juga
dari PT Universalnya juga semua produk Unibaby sudah ditarik dan disita. Terus pencabutan izin beroperasi juga sudah, dan bahkan untuk pencabutan CPOB ataupun pencabutan cara pembuatan obat baik juga disita Kak, oleh mereka, ditarik. Jadi mereka tidak bisa beroperasi selama proses berlangsung Kak. Oke. Berarti Tadi benar, di berita juga ada disampaikan perusahaan BUMN juga terlibat ini. Itu seperti Dua apa Kak Anissa? perusahaan BUMN. Jadi selama proses pemeriksaan ini kan ada 5 PT industri farmasi yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan ini. Namun pada saat rapat dengar pendapat RI kemarin, dua perusahaan dari BUMN seperti Kimia Farma dan satu lagi Indofarma Bio tadi. Farma itu tidak dipanggil Kak. Kenapa Kak? Dan tidak diusut secara seperti mereka diperiksa dan lain sebagainya. Jadi mereka mengatakan apakah ini ada tindakan secara khusus atau seperti apa, karena Delegasi dua ya. perusahaan ini merupakan bahan baku dari obat Unibaby juga, namun tidak diperiksa secara detail seperti itu Kak. Oke, kalau gitu ya. Berarti memang penyebab dari penyakit ginjal akut ini, gagal ginjal akut ini dari kandungan EGDEG itu ya, Kak Anissa ya. Berarti Ya, benar, ketika Kak. kalau misalnya udah berhenti nih stop peredarannya, kemungkinan untuk penurunan dari penyakit ini bisa berkurang dong, Kak Anissa. Itu memang sudah dipastikan penyebab dari penyakit ini dari kandungan yang tadi, Kak Anissa. Oke. Sejauh ini BPOM Medan memang belum menyatakan bahwa itu menjadi penyebab salah satu dugaan penyakit ginjal pada anak. Akan tetapi kandungan EGDEG itu sudah melampaui batas aman untuk dikonsumsi Kak, dan yang dipermasalahkan oleh BPOM Medan ini adanya kandungan EGDEG ini Kak. Kenapa bisa melampaui ambang batas aman seperti itu Kak? Oke deh kalau gitu. Ada mau ditanya lagi? Berarti sebenarnya memungkinkan nggak sih sebenarnya Kak EGDEG ini dibuat di dalam obat tablet, karena kan hanya dibilang di dalam obat sirup gitu. Sejauh ini untuk pemeriksaannya itu baru dalam kemasan sirup, karena baru ditemukan 2 obat ini di PT Universal seperti itu Kak. Oke, baik. Kak Anissa, kita tunggu ya untuk hasil dari persidangan yang ditetapkan tersangka. Nih ada 3 perusahaan ya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu untuk keputusan lanjutannya ini Kak Anissa. Baik Kak. Oke, terima kasih Kak Anissa atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore. Kalau memang benar nih, kandungan EDGED ini penyebab dari penyakit ginjal akut tadi, bagus banget bisa langsung diberhentikan kan, istilahnya supaya tidak ada lagi penyakit yang gagal ginjal akut pada anak. Tapi apa ya? Kenapa ya? Aku merasa ini kayak sebuah konspirasi. Supaya nutupin berita yang lagi viral sekarang. I don't know. Karena ini semua serentak, universal. Oke. Universal kan? Kayak satu dunia juga merasakan dampak dari gagal ginjal akut ini. Gini loh, Mol. Kayak apa sih maksudnya dia memberikan apa itu kandungan EDGED itu lebih Anaknya melampaui konspirasi batas kali ya Jo ini ya. melampaui batas karena padahal istilahnya obat yang udah kau produksi selama ini yang orang udah tahu itu bagus, kenapa harus kau tukar nih kandungannya? Itu harus bisa dipertanyakan juga sebenarnya sama para produksi dari Unibaby itu kan, produk Unibaby itu ya. Benar juga sih. Dan juga kenapa yang 2 kita itu kayak belum ini diperiksa? yang konspirasi YouTube konspirasi itu. Kenapa? Mereka mengubah kandungannya. Boleh di zoom ini. Deng gitu ya. Oke. Ya semoga permasalahan dari penyakit gagal ginjal akut ini cepat selesai ya. Penyebabnya juga cepat diketahui supaya ada cepat penanganan nih dari pihak yang terkait untuk membantu mengurangi dari penyakit ini ya. Karena mengingat korbannya itu anak kecil. Masih belum tahu apa-apa, masih belum bisa ngapa-ngapain. Badannya masih ringkih gitu ya. Kalau aku aja nggak apa-apa sih korbannya. Pengen kali. Korban PHP. Oke. Kita lanjut ke berita kedua. Batuk doa. Dua-dua batuk nih ya. Enggak, tapi nggak COVID ya. Kita selalu masuk ke kantor itu dicek suhu tubuh, pakai disinfektan. Terus kita juga sudah melakukan vaksin dosis 3. Oh. Sombong. Jadi udah vaksin dosis 3 ya? Iya. Dosis
Dosis Dosin. Dosis 3 Iya benar. booster. Oke, kita lanjut nih, Joy, ke berita kedua. Pakai PDAM gak sih tempat tinggalmu? Pakai. Nyala apa mati? Nyala apa mati bener? Nyala, tapi ada juga kan kasus yang sering PDAM-nya mati airnya itu. Sering kali lo itu, bahkan bukan cuman mati, kadang-kadang kayak secuil aja keluar. Iya. Kayak air air incing gitu. Titik deh keluar gitu kan. Jadi ada nih Tribuners dari air leding PDAM Tirtasari yang tak hidup selama 4 hari. 4 hari, berarti mandi pakai apa ya? Gak ngerti lah, aku susah kali. Gak ada air itu yang paling susah rasaku. Bener. Mau mandi, cuci muka, boker. Oh iya, boker. Boker itu kayak yang kalau mandi itu tidak akan cuman ngerisih gitu kan. Iya. Sesak boker ini loh. baru nanti kalau udah ada air mau boker udah sembelit itu, udah keras. Tuh berak pula nanti dari celana. Astagfirullah. Dah, jadi akhirnya nih setelah 4 hari airnya udah ngalir nih. Jadi ini di rumah daerah warga Kota Binjai ya. Jadi warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bija Barat, Sumatera Utara. Jadi mungkin ada warga Binjai nih yang lagi nonton, coba komen nih memang bener apa enggak ya. Airnya mati 4 hari baru nyala. Nah, terus udah nyala, ternyata airnya bisa diminum. Kenapa tuh bisa diminum? Warnanya kayak kopi cappuccino. Kopi Cappuccino. susu. Warnanya iklan banget ya. Kan katanya warna airnya itu menjadi Cappuccino seperti kan awi kopi dong. Dia warnanya hitam. Tidak itu pakai susu ya. Iya. Warnanya coklat. Jadi coklat. Jadi kayak mungkin bercampur lumpur ya airnya Iya, nih. jadinya. Udah 4 hari nggak ada air, sekali keluar air bisa diminum. Nggak apa-apa, masih oke loh karena masih bisa boker. Boker pakai air kotor. Iya kan, maksudnya masih bisa disiram Baru dia lah pakai tisu. Enggak dong, pakai air galon. Dia kan orang kaya. Oh, pakai air galon. Jadi ada nih yang lucunya nih, warga nih kan yang bilang, jadi kan sempat diviralkan nih videonya. Berarti direkam ya? Jadi ada salah satu warga yang bilang nggak perlu ke kafe lagi mau minum kopi susu, langsung dari keran katanya. Nggak perlu ke kafe mahal-mahal ya. Langsung minum, tambah gula sedikit. Tinggal tambah gula ya, warnanya udah cocok ya. Kita prank orang kayak gitu ya ke Binjai, kita ambil 1 gelas. Bang Tasli kita prank, kita ambil 1 gelas, kita taruh Si gula, paling pecinta kopi. Kita taruh, biarin dia minum. Apa rasa rupanya kopi juga katanya, betul-betulan cappuccino rupanya yang keluar dari keran. Dari keran warga Binjai ini ya. Ada aja loh, memang PDAM ini sering loh airnya mati, nanti airnya kecil, malam nanti baru nyala. Kadang-kadang mau keruh, aku juga kadang keruh, cuman Kalau hujan keruh. Iya, kalau hujan biasanya kan kalau tempat tinggalku itu gak tahu ya, Tribuners juga dia kalau udah hujan dinyalakan air udahlah keruh lah, itu macam markisah, sirup markisah, tahu kan? Kuning-kuning tak jelas. Kayak gitu loh warna air di rumah Tapi kami. syukurnya aku nggak pernah ngerasain mati air sih. Mati air gak pernah. Terlalu lembek sih. Kok lembek? Gak merasakan gimana susahnya dapat air gitu loh. Ya maksudnya kalau memang sak boker kali nggak ada air kan ke Tempat tetangga. Indomaret gitu loh. Berfungsi Hotel 100% ya otak itu. hotel sewa kamar kan ya, supaya bisa boker aja bisa pulang loh. Bahkan nih nggak keluar aja, menetes aja nggak ada. Kadang-kadang kayak ada secuil kan. Jadi kan kok mama ini kadang kalau secuil pun kan dibiarin kan, biar kayak kecil-kecil gitu. Dikumpulin satu malam itu. Besoknya udah penuh ember. Iya, tapi dipakai dikit-dikit tuh besoknya. Jadi untuk menanggapi persoalan ini, Direktur PDAM Tirtasari Binjai Taufik angkat bicara. Jadi dibilangnya dinding bronjong penahan air sungai jebol dihantam banjir, yang dimana itu menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai. Jadi terbentuk aliran baru sehingga nggak masuk air sungai ke bangunan IPA Marcapada atau bangunan Intake-nya. Apalah itu, nggak tahu lawaknya kan. Batak kali benarku jadinya. Ya jadi ternyata ada bencana sedikit ya di bagian pipa PDAM Kena Tirtanadi. banjir. Dia menyebabkan bocor, jadi aliran airnya itu tidak sesuai keluarnya. Makanya di tempat
daerah Binjai mungkin ya, berarti aliran yang mau ke Binjai itu yang terkena, makanya sampai tidak ada air. Ya daripada kita banyak cakap, kita tonton dulu video berikut ini, Tribuners. Nggak perlu ke kafe lagi kalau minum kopi susu, langsung dari keran nih, ha. Cocok air pump kayak gini warnanya, ya Allah, udahlah nggak hidup 4 hari, sekali hidup kayak gini warnanya, weh, tengok lah nih, ha. Nggak palah perlu nongkrong lah kalian di Kopi Day itulah, ha. Nih kopi susu langsung dari keran nih tuh. Air pump hanya mengotori. Ini dia hasilnya. Udah berapa hari mati, tapi kalau terlambat dendanya luar biasa. Lokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lima Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Terima kasih. Assalamualaikum. Tembok ambruk. Belakang. Ada sekitar 4 meteran tembok ambruk. Hari ini IPA Marcapada sebenarnya sudah beroperasi, hanya saja menyeimbangkan debit air masuk air baku yang mau kita olah dengan debit air keluar yang kita distribusikan. Itu yang kita jaga sekarang, menyesuaikan kondisi air baku yang ada. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Nah tuh, Assalamualaikum katanya 2 orang ya yang buat video tadi, ibu-ibu. Tapi yang parah ibu-ibu pertama tadi ya, hampir coklat kali kayak gitu. Betul-betul kayak air lumpur. Kalau yang bapak-bapak itu dibilangnya bayar telak dikit denda katanya, ada ngamuk kali bapak itu. Tapi air kayak gini mati-mati. Iya juga sih, awak bayar air tepat waktu. Kalau lama bayar kena denda ya, mereka juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih dan setiap hari, ya kan? Kan seperti itu. Harus ada timbal balik ya. Kalau kamu membuat seperti itu ya dikurangin juga dong harganya gitu ya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya sama reporter kita udah di lapangan ini, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Halo, selamat sore Kak Molly dan Kak Joy. Selamat sore. Melamun kali ya tadi ya. Mikirin aku ya. Ih, senyum. Bang Anil, ini gimana Bang persoalan air ke landing yang di Tirta? Landing. Landing. Apa sih Bang bahasanya, landing kan? Landing. Air landing, Kak. Landing. Kamu nanya. Bang, itu gimana Bang bisa sampai kayak gitu warnanya, dan apa penyebab dari 4 hari nih mati dan baru nyala tapi warna airnya seperti itu Bang Anil? Silakan Bang Anil. Baik Kak Molly dan Kak Joy, jadi sebelumnya itu air landing atau yang biasanya orang kenal itu air keran Kak Molly dan Kak Joy. Itu tidak investasi. Sudah terhidup selama 4 hari, namun akhirnya sudah mulai mengaliri beberapa rumah warga di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Namun begitu hidupnya air pada hari ini itu memang seperti yang Kak Molly dan Kak Joy saksikan tadi, memang warna dari air yang keluar dari keran itu memang berubah seperti kopi susu kalau dibilang yang merekam, kan seperti itu Kak. Jadi kejadian ini viralnya bukan hanya yang diviralkan oleh ibu itu, tapi pertama kali diviralkan oleh yang video yang kedua, yang bapak-bapak ya. Iya. Namun seperti yang kita saksikan, memang kondisi airnya tidak terlalu parah seperti yang direkam oleh sama ibu yang baru-baru ini, yang baru hari ini diviralkan seperti itu. Jadi menurut Dirut PDAM Kertasari Binjai Taufik, saat kita konfirmasi memang mengatakan terkait tidak mengalirnya air itu karena dinding bronjong penahan sungai itu jebol dihantam banjir yang memang sampai saat ini masih dalam proses perbaikan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS. Jadi menurut dia jadi terbentuk aliran baru sehingga air yang semestinya mengalir ke bangunan IPA Marcapada atau bangunan inteknya itu tidak mengalir. Jadi dia berubah arah seperti itu sehingga penampungan IPA Marcapada sendiri itu mengalami kekurangan air, sehingga itu yang mengakibatkan air tidak mengalir beberapa
selama 4 hari ini, seperti itu Kak Molly dan Kak Joy. Memang ia pun membenarkan memang atas tidak mengalirnya air ini, dan sudah terjadi itu sejak pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober dini hari kemarin. Seperti itu. Memang sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Begitu juga sudah mulai terbentuk debit air yang bertambah masuk ke lokasi penampungan, Kak. Dengan cara itu mereka memindahkan mesin pompa airnya itu lebih dekat ke sungai yang posisinya yang jebol itu. Terus penyebab warnanya bisa kayak gitu apa tuh Bang Anil? Baik, terkait keruhnya air kan memang lebih parah memang pada hari ini dibandingkan yang video kedua itu, Kak. Karena menurut Taufik itu pipa insek itu kan beberapa hari kosong tuh, tidak mengalir ke warga. Jadi mengalami seperti ada sumbatan atau sedimen-sedimen yang berada di dalam pipa, sehingga ketika mereka melakukan pembilasan atau buang angin, bahasa lainnya itu wash out, itulah menyebabkan kondisi air menjadi keruh seperti itu, Kak. Dan itu masih dalam proses pembilasan, sehingga memang kemungkinan besok ataupun mulai, memang tadi seperti yang saya dapat informasi, kondisi air yang kayak kopi susu itu sudah mulai tidak terlalu kotor seperti di awal, seperti itu. Karena mereka terus melakukan pembilasan atau buang angin, atau bahasa lainnya itu wash out, seperti itu. Bang Anil, ini di tempat Abang sendiri warna airnya seperti itu juga nggak, Bang? Ya, hampir seluruh di rumah warga yang di Kota Binjai mengalami hal yang serupa. Namun yang memang cukup parah ini memang yang berada di Kecamatan Binjai Barat, Kak. Oke, jadi tadi direkturnya tuh udah bilang soal kemungkinan besok airnya bakal normal nih. Coba ya Bang, betulan dicek ya. Kalau nggak ada kita naikin berita lagi nih. Soalnya yang bapak kedua kan komplain banget nih. Kalau bayar air tuh telat sedikit denda. Tapi 4 hari itu ada kebijakan nggak sih dari PDAM nih Bang terkait itu Bang? Ya sejauh ini memang belum ada ya. Malah kalau menurut warga tadi memang mereka untuk mengantisipasi kekurangan air itu ya cara mandiri sejauh ini, yaitu membeli air, Kak, seperti itu. Membeli air ya, jadi pengeluaran lagi. Bang Anil, apakah pihak PDAM Tirtasari Binjai sendiri ini baru melakukan pembenahan setelah video ini viral, Bang? Setelah 4 hari airnya nggak nyala? Ya, terkait masalah itu memang dari mulai hari Sabtu sendiri itu sudah dilakukan peninjauan, Kak, oleh dirutnya sendiri ke lokasi pipa Marcapada ini. Memang mereka masih berupaya, dan ya itu tadi ya masih berharap dengan kewenangan BWS seperti itu. Jadi menunggu waktu yang cukup. Gak bisa ya kalau dari PDAM sendiri yang langsung gas menyelesaikan itu ya, harus dari pihak yang itu ya, nunggu ya, saling nunggu menunggu nih bahasanya ya jadinya Bang. Oke, jadi makanya barulah dibenahi hari ini. Mulai startnya pembenahannya dari kapan hari ini Bang? Mulai semalam sih, Kak, semalam, karena kita udah sempat menerbitkan juga berita pertama, itu yang video yang di awal. Jadi setelah saya konfirmasi memang mereka telah melakukan perbaikan memang sampai saat ini. Berarti semalam udah dilakukan perbaikan. No viral, no itu sama kok kayak polisi jadinya nih ya, semua harus kayak gitu ya modelnya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Bang Iya, dan tambahan memang, Kak, kalau seperti yang kita saksikan memang kucuran air yang keluar dari keran itu kan kalau di video yang kedua itu memang kecil ya, Kak, seperti netes-netes seperti itu, dibandingkan kucuran air yang pada hari ini. Karena hari ini memang kucuran airnya sudah deras, namun itu tadi kondisi airnya berubah warna. Karena itu tadi seperti saya sampaikan, saat ini PDAM Tirtasari yang melakukan pembilasan, buang angin, atau bahasa lainnya itu wash out, seperti itu, Kak. Yang penting kita tunggu ya Bang Anil besok udah jernih nggak? Kalau nggak kita viralkan lagi, kan asik nih gitu. Ya Allah, bandalnya lah kamu. Bang Anil pasrah. Oke, ada lagi Joy beritanya? Udah. Oke, terima kasih Bang Anil atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Selamat sore Kak Molly, Kak Joy. Kenapa ya? Apa-apa harus viral dulu. BTW soal viral nih, aku mau infoin untuk Tribuners juga nih, akhir-akhir nih lagi marak banget yang namanya pencurian sepeda motor.
Oh iya. Luar biasa. Jadi teman aku semalam apa 2 hari yang lalu dia kehilangan sepeda motor dia dengan modus temen. Jadi kan dia ngekos tuh. Temennya sering minjam motor untuk beli tahap makan, jajan keluar-keluar. Ternyata dibawa itu nggak balik-balik lagi. Kawannya sendiri. Udah 24 jam dia jadi kan dia ngelaporin ke kantor polisi nih terkait motornya yang diduga dilakukan penggelapan. Terus pada saat dia membuat LP-nya itu rame banget orang yang buat hal yang serupa, kehilangan sepeda motor. Memang akhir-akhir ini kan kayak aku ngelihat juga berita viral yang di CCTV kan banyak tuh berita CCTV maling sepeda motor yang kita naikin beritanya di Tribun Medan itu kan kayak termasuk terlalu banyak loh akhir-akhir ini aku ngelihatnya. Dan ternyata memang lagi marak kali pencurian sepeda motor. Jadi aku mau kasih Tribuners nih, untuk Tribuners semua, pastikan kalian selalu menjaga kendaraan kalian dengan aman dengan menggunakan kunci ganda. Terus pastikan aman ya tempat-tempatnya, jangan tempat sepi dibiarin gitu aja. Sepeda motornya luar biasa sih akhir-akhir ini memang. Entah karena apa orang itu maling memang mau tahun baru. Oh, penyebab itu ya. Bisa jadi mau kan bawa hari besar jalan pakai uang haram ya. Pakai uang haram. Karena kan haram lah itu. Iya memang kalau yang apa namanya? Kalau udah mendekati hari-hari besar pasti banyak kali insiden-insiden maling kayak gini, kadang ya kan kalau ini pencurian sepeda motor. Kemarin apa Kak? Itu kan tadi Molly cerita kawan dia kehilangan motor. Kemarin kawanku cerita beca hilang. Iya. Ya Allah, beca. Sak beca pun, ya Allah bapak itu susah kali loh nyari duit dengan beca itu. Sanggup kok nyurinya. Entahlah kalau orang udah make itu kan udah gak otaknya kan memang gak ada sengklek ya. Bodoh. Dia tetap berhati-hati nih buat Tribuners. Namaste. Oke, kita lanjut ke berita ketiga nih Tribuners. Jadi ada konstruksi yang apa sih? Jadi dari Pemprov Sumut melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Bina Konstruksi menjawabkan kembali penutupan jembatan Seular Titi Besi yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Tahu nggak? Tahu, pernah lewat sini. Tahu nggak jembatannya kayak mana? Yang dari besi-besi itu nggak sih? Itu iya kan? Yang jelek kali. Jadi kan itu hari ini kalau nggak salah atau besok penutupan lagi nih untuk perbaikan. Padahal tahun lalu itu sudah dilakukan perbaikan. Jadi kan yang kita pertanyakan kan gini nih, tahun lalu perbaikan itu otomatis ada pengajuan dana untuk perbaikan jembatan gitu ya. Berapa perbaikan jembatan yang di tahun lalu nih? Apakah cuman 1 juta? Makanya tahun ini udah rusak lagi ya? Gitu kan, pertanyaannya jadi seperti itu ya. Kenapa pembangunan itu nggak maksimal aja langsung ya, sampai karena itu kan jembatan penghubung antara kabupaten loh. Iya, dan di sini dikatakan kondisinya sudah rusak parah. Jadi udah sampai ada mobil yang gede truk gitu yang sampai tersungkep nih, apa sih tersungkep banget? Terjatuh. Enggak jatuh sih, cuman dia masuk bannya satu yang sampai 24 jam dia di situ aja nggak bisa gerak. Truk ya? Truk, gitulah. Jadi udah mengenai penutupan jembatan sudah disampaikan kepada Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Serdang Bedagai termasuk pihak kepolisian. Jadi untuk Tribuners juga kami info ini, kalian kalau mau lewat jembatan itu mau ke daerah situ cari alternatif jalan lain. Tapi dari mana lagi Kak Mal? Karena aku pernah lewat daerah agak muter ya, kok nggak salah aku atau jalan. Oh iya ya, cuman karena aku dulu pernah lewat daerah situ memang itu aja. Kebetulan jalan ada pasti, nggak mungkin nggak ada ya. Jadi ternyata penutupan jembatannya itu dimulai hari ini 3 November pagi hari tadi. Untuk diperbaiki lagi. Jadi lalu lintas kendaraan masih terlihat di atas jembatan. Saat itu terlihat ada truk Fuso yang terperosok di jembatan dengan posisi miring ke samping. Nah tuh. Nungki dia berarti. Nungki. Ini karena bagian roda belakangnya sudah masuk sebagian ke lubang jembatan. Jadi udah 24 jam Fuso itu dengan kondisi seperti itu. Nah, apalagi nih jembatannya dilalui dengan mobil-mobil besar. Iya, itu. Padahal kan kondisi jembatannya kan, tahun gitu. lalu. Jadi ya gini kan, nggak mungkin nih tahun lalu kalian anggarkan dana untuk pembuatan jembatan ini cuma 500.000. Habis itu tahun depan jadi rusak lagi gitu. Maksimal dong kalau kerja. Aduh. Kita saksikan dulu video berikut ini. Namaste. Video. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Jadi Tribuners, ingin saya sampaikan saat ini saya sedang berada di jembatan Titi Besi, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini adalah kawasan Serdang Bedagai.
tepatnya di Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi. Sementara di ujung sana itu adalah Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Nah, Tribuners, ingin saya sampaikan bahwasanya untuk hari ini Pemprov Sumut melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah termasuk juga Polri bahwasanya hari ini itu akan dilakukan penutupan terhadap jembatan Titi Besi ini. Hal ini lantaran akan dilakukannya perbaikan jembatan mengingat kondisinya sendiri saat ini sangat memprihatinkan. Ini ingin saya sampaikan kepada Tribuners, kondisinya seperti ini. Nah, ini di depan kita ada terlihat kendaraan yang terprosok. Nah, ini truk. Nah, ini terprosok. Nah, kendaraan ini terprosok masuk sampai ke bawah. Jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan sekali untuk pengguna kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Nah, ini ada warga. Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak Tengku Hairil. Tengku Hairil. Ya. Pak Tengku Hairil, Bapak warga Serdang Bedagai apa kok dari Serdang nih? Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Pak, kalau jembatan ini udah lama rusak nih, Pak? Ya udah yang Pak Prodi ini udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Ya. Ini udah tahu, Pak, rencananya jembatan ini akan ditutup sementara untuk perbaikan. Belum tahu. Belum tahu ya? Ya. Kalau rencana perbaikan, masyarakat sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, bagus sekali lah, Pak, kalau memang diperbaiki. Nah, kalau ini Pak yang saya lihat nih jembatan ini kan baru juga ya Pak ya, diperbaiki. Baru diperbaiki ini sekitar 6 bulan. Baru sekitar 6 bulan. Ini rusak lagi Pak ya? Ya, rusak. Ini kira-kira kerusakannya akibat apa nih Pak? Ya, udah tua lah. Ya. Udah tua? Iya, jembatannya udah. Seingat Bapak sendiri, jembatan ini sendiri sudah berapa lama nih? Ya, dari tahun 87 lah. Tahun 87? Iya. Udah 35 tahun ya Pak ya? Oh Pak, ini saya lihat ada ini Pak lampu penerangan di atas. Ya. Ini siapa yang buat nih Pak? Masyarakat. Masyarakat. Iya. Jadi kalau malam bisa terang di sini ya? Iya, terang. Gitu. Ini yang dilakukan masyarakat di sini apa sih Pak? Ya ini yang jaga ini lubangnya supaya jangan terjadi kecelakaan. Oh gitu. Iya. Jadi masyarakat sendiri tidak ada ngutip bayaran apapun gitu ya? Iya. Cuma seizin hati yang mau ngasih. seikhlas hati. Enggak Oh mau gitu. paksa. Kalau nggak dikasih pun nggak masalah gitu ya Pak ya? Wah, wartawan kita ngegas ya. Sigap deh. Tak. Bapaknya pun sampai bingung. Ya. Ya, begitulah. Ya gimana? Udah tua. Tapi parah kali ya kondisi jembatannya, ya Allah, sampai ya Allah. fondasi dalam loh itu. Anak-anak bunda. Tadi kata Molly itu pohon kelapa, weh. Pohon kelapa kata. Biasa pula pohon kelapa di situ. Anak-anak bunda, jangan anak-anak bunda. Ya Allah. Oke, kita langsung aja tanya sama Bang Indra nih, aku nggak sabar. Halo Bang Indra. Bang, selamat sore. Aku suka aja sama Bang Indra nih. Dia kalau misalnya mau live selalu kayak profesional gitu, langsung siap dengan background yang tidak sembrautan gitu ya, backgroundnya clear gitu, dipegang dengan standby eye catching, luar biasa memang selalu Bang Indra ini. Beri aplaus dulu. Oke. Bang Indra, aku mau nanya ini Bang, terkait dengan penutupan jembatan yang dikabarkan hari ini ya, penutupannya ini ya. Itu seperti apa Bang? Sudah mulai dilaksanakannya atau sudah dimulai dilaksanakan perbaikannya atau bagaimana Bang Indra? Ya, jadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut sendiri memang sudah memberikan pemberitahuan baik kepada Polri maupun kepada pemerintah daerah, baik Kabupaten Pemkab Deli Serdang dan Serdang Bedagai, bahwasanya hari ini sebenarnya resmi dilakukan penutupan jalan, tapi berdasarkan pantauan yang saya lakukan pada pagi hari tadi itu belum ada tanda-tanda pengerjaannya ya. Jembatan ini akan dilakukan penutupan. Apalagi kondisinya saat ini memang ada truk yang belum berhasil dievakuasi setelah mulai dari kemarin pagi itu
terprosok di area jembatan seperti itu, Molly. Oke, Bang. Bang, ini kan aku dengar kabar ini jembatan ini belum sampai 6 bulan, sebelumnya sempat diperbaiki juga ya, dilakukan perbaikan juga. Kenapa sekarang udah sempat rusak lagi, Bang? Penyebabnya sebenarnya apa? Bang sudah tahu belum? Ya, jadi memang berdasarkan keterangan warga tadi menyebut perbaikan jembatan baru 6 bulan, tapi berdasarkan catatan saya sendiri itu sebenarnya mulai tahun kemarin November di bulan 2021. di bulan November 2021 jembatan ini juga sudah pernah diperbaiki dan dilakukan penutupan selama dua minggu. Nah, jadi pada saat ini jembatan kembali rusak, bahkan kerusakan ini sudah terjadi mulai dari 3 bulan lalu. Jadi persoalan kenapa ini kembali rusak ini masih menjadi perdebatan. Mengingat memang ini kalau bisa dilihat ya dari area sisi kanan dan kiri jembatan, tepatnya di area sungai kanan itu aman ya. Ya, jadi ada di area tepat di bawah jembatan ini itu tidak jauh itu ada dilakukan pengorekan pasir oleh masyarakat. Jadi ini ada dugaan itu menjadi penyebab utama karena memang ketika kita berada di atas jembatan ini, itu kondisi jembatan akan selalu goyang ketika ada setiap kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Jadi goyangnya jembatan ini tidak biasa, saya menilai tidak biasa dibanding jembatan lain karena memang karena jembatan ini terlalu mudah goyang, ini yang diperkirakan membuat perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan kembali jadi rusak percuma ya. seperti itu. Oke, itu memangnya pasir yang Abang lihat itu di pinggir jembatan itu terlihat untuk menopang jembatannya, Bang? Bukan, jadi di sekitar jembatan ini sekitar 30 meter dari titik sokong jembatan itu ada kegiatan aktivitas masyarakat yang melakukan galian pasir di sungai. Jadi masyarakat ini mencari pasir di area sungai sehingga ini yang diprediksi mengganggu konstruksi kekuatan dari jembatan seperti itu. Jadi kurang ya ketebalan ketahanan dari ya, jembatan kan? itu. Oke, kita bukan orang konstruksi jadi nggak tahu detail lah seperti itulah diduganya ya. Secara pasti memang belum diketahui, tapi banyak masyarakat yang memperkirakan karena adanya kegiatan ilegal tersebut mengganggu konstruksi bangunan sehingga setiap ada kendaraan yang melintas ini getaran dari jembatan ini cukup terasa sehingga mengganggu kondisi yang sebenarnya dari jembatan ini. Jadi memang getarannya ketika kita berdiri di jembatan itu getarannya ini cukup luar biasa. Jadi ketika dilakukan perbaikan ketika dilakukan perbaikan maka ini bisa diprediksi kekuatannya tidak akan lama karena getarannya tadi cukup jadi terangkat terasa. lagi aspal-aspalnya itu ya, Bang. Seperti itu ya. Oke. Bang, kan sebenarnya jembatannya ini udah rusak dari 3 bulan yang lalu kan, Bang. Apakah pemerintah tidak ada mengimbau untuk kendaraan-kendaraan berat itu nggak boleh dulu lewat dari jembatan ini, Bang? Ada nggak alternatif jalan lain untuk melalui selain jalan ini, Bang? Ya, sebenarnya selama 3 bulan ini itu seperti kita lihat di video tadi itu sebenarnya masih bisa di kendaraan melintas di tempat ini meskipun cukup berbahaya, tapi dengan adanya bantuan dari masyarakat sekitar ini banyak kendaraan yang lebih memilih tetap menggunakan jembatan ini sebagai tempat lalu lintasnya dibanding harus memotong jauh dari mutar-mutar memasuki kawasan pedesaan. Nah, kalau untuk himbauan sebenarnya ini karena memang konstruksinya masih bisa dilalui oleh kendaraan berat, ini belum ada himbauan untuk tidak menggunakannya karena memang sebenarnya kalau masalah kekuatannya masih bisa menopang dari setiap kendaraan yang lewat. Hanya saja supir harus hati-hati mengingat kondisinya ini juga kalau tidak hati-hati bisa terprosok seperti truk Fuso yang saat ini
terjadi gitu. Oke, Bang, untuk rencana pembangunan kembali atau perbaikan dari jembatan ini seperti apa, Bang? Bakal diperbaiki? Apakah hanya menambal untuk bagian yang rusak saja atau bakal dibangun ulang nih semua? Karena mengingat katanya jembatannya sudah ada dari tahun 87. Itu benar apa enggak, Bang? Ya, jadi berdasarkan keterangan warga, ini memang pembangunan jembatan ini sudah sekitar 35 tahun atau dimulai dari 1987. Namun untuk perbaikannya ini menjadi wewenang dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut. Jadi saya tadi sempat bertanya kepada pemerintah kabupaten mengenai konsep pembangunan jembatan atau perbaikan jembatan yang akan dilakukan. Jadi perbaikan yang akan dilakukan ini hanya memperbaiki kondisi inti dari adanya kerusakan jembatan yang ada di awal jembatan. Jadi seperti ini saya jelaskan, jembatan ini kurang lebih ada sepanjangnya sekitar 70 meter. Hanya saja tidak semua kondisi jembatan itu rusak. Hanya ada 2 titik dari pengamatan saya yang harus memang fokus untuk diperbaiki. Jadi perbaikannya ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar 2 bulan lamanya. Jadi sebelum akhir tahun, maksud saya sebelum tahun baru mendatang, nanti jembatan ini sudah bisa dibuka kembali untuk umum. Seperti itu. Mengenai seperti itu ya? Jalur alternatif, ini memang sudah disosialisasikan ke masyarakat. Jadi untuk ke Kota Galang, lewat ini sungai. adalah jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi untuk aksesnya ini kurang lebih ada masyarakat harus berputar sekitar jauhnya itu sekitar 8 kilo. Jika dibanding dengan akses utama itu ada jaraknya sekitar penambahan 3 km. Artinya dengan jarak 3 km mereka 3 km mereka bisa sampai ke tujuan, ke Galang Kota, maksudnya seperti itu. Apakah melalui jalan alternatif itu bisa juga dilalui oleh kendaraan besar seperti ini, Bang? Ya, jadi untuk jalan alternatif ini adalah jalan pedesaan, tapi untuk roda 4 dan roda 6 ini aksesnya masih bisa dilalui, namun harus tidak bisa berpapasan seperti itu. Jadi harus mencari tempat-tempat titik-titik tertentu untuk bisa berpapasan dengan lancar seperti itu. Pelan-pelan lah berarti ya, karena kecilnya jalannya ya, Bang. Ya, Oke, kalau gitu Bang Indra, kita tunggu untuk info lanjutannya, perbaikannya sudah dimulai atau seperti apakah, dan perbaikan yang akan dilakukan di jembatan ini seperti apa nantinya ya, Bang Indra. Iya. Terima kasih Bang Indra atas informasinya. Selamat sore ya, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, tuh dia Tribuners. Jadi udah dikasih info ya tadi ya sama Bang Indra, ada alternatif jalan lain dari Jalan Galang tadi ya katanya ya. Jadi buat kalian bisa ngambil langsung rute ke situ tuh kalau mau ke menuju Kota Galang tadi, Kecamatan Galang. Nah, itu dia bisa akses lain dari pedesaan. Gitu deh. Kelabe-labe. Tapi memang ya jembatan ini ya, correct me if I'm wrong. Kalau salah, jembatan ini memang didesain, semua jembatan itu didesain itu benda bergerak. Nah, makanya tadi Joy kayak setuju nih sama pendapat Bang Indra, kalau bisa jadi yang kendaraan-kendaraan truk-truk besar itu yang ngerok pasir itu kan pasti otomatis mereka berhenti 30 meter dari jembatan loh, nggak di situ. Ya mengganggu loh, Mol. Sama aja kalau kayak gitu. Nggak di jembatannya. Udah ada koreksi ya Tribuners. Jadi maksudnya tekstur dari tanahnya itu takutnya jadi penyebab juga jadi konstruksi di jembatannya itu jadi goyang loh. Oh, karena diambil tanah ilegal, pasir-pasir ilegalnya itu. Emang ilegal tadi katanya? Iya. Pasirnya itu nonton lagi nanti ya, ilegal apa nggak katanya. Jadi pasir-pasirnya itu diambil dari sungai itu ya. Iya. Jadi itu yang membuat
konstruksi dari tanahnya itu kurang kokoh, diduga ya, tapi masih belum tahu juga penyebab kenapa jembatannya cepat rusak juga, masih belum tahu dengan pasti. Dan menghasilkan getaran-getaran. Tadi katanya jalan kaki terasa ya. Goyang. Oke deh, Tribuners, pokoknya itu ya, kita udah kasih info nih buat kalian kalau mau melintasi jembatan itu bisa mencari alternatif jalan lain dari pedesaan. Benar, supaya jangan kena PHP kan, nanti udah jauh balik lagi gitu. Tapi memang menghambat ya jadinya pekerjaan sehari-hari. Bener lah pastinya ya. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada soal dari produk Unibaby yang salah satu produsennya itu menjadi tersangka ya, dan sedang dilakukan persidangan pada hari ini sampai 3 hari ke depan untuk produk yang mengandung EGDEG. Tuh dia. Apa? EGDEG. Ya, EGDEG. Oke, yang kedua tadi berita apa, Jang? Yang kedua tadi berita tentang kopi susu. Itu tentang kopi susu. PDAM Tirtasari yang airnya nggak nyala ya, nggak mengalir. Tidak mengalir sudah 4 hari. Sudah 4 hari, dan ketika mengalir airnya kotor. Ternyata alirannya itu pipanya ketimpa banjir. Jebol pokoknya alirannya itu yang menyebabkan terhentilah aliran air yang untuk keluarga ya. Penyebab kotornya air tadi karena pipanya berhenti selama 4 hari, katanya wash out gitu, wash out. ya seperti itulah. Terdapat endapan-endapan. Jadi kita nunggu besok ya, kalau belum cair lagi viralkan lagi. Dan itu pesan kepada Bang Anil ya. Kepada warga-warga juga, kalau masih jorok viralkan lagi. Oke, berita ketiga tadi datang dari Kabupaten Serdang Bedagai atau lintasan dari Serdang Bedagai dan Kabupaten dari Serdang. Jadi jembatannya rusak parah dan terdapat satu fuso yang nyungsep nih di jembatan itu akibat rusaknya jembatan ini, Tribuners. Jadi buat Tribuners, aku infoin lagi, kalian pastikan untuk mencari alternatif jalan lain karena bakal dilakukan perbaikan mulai hari ini tanggal 3 November 2022. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita. Aku mau infoin juga nih buat para ciwi-ciwi yang suka make up, yang suka pakai nail art, yang suka pakai LS, kalian bisa langsung hubungin aja winart_CLR untuk bisa informasi lebih lanjut. Kalian bisa langsung konsultasi, dia bakal ngasih tahu informasi apa aja yang disediakannya. Terus dia bisa datang ke rumah home service ya, benar ya kan? Sekali. Itu dia. Baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore Medan. Kalau gitu aku Molly, aku Joy, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye.